Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Asih Karuniawati, mahasiswa Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas tentang mata kuliah persamaan diferensial dengan dosen pengampu Ibu Pika Merliza MPD. Jadi teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar 3 materi. Yang pertama adalah persamaan diferensial dengan koefisien linier non-homogen. Yang kedua adalah persamaan diferensial eksak. Dan yang ketiga adalah persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu persamaan diferensial dengan koefisien linier non-homogen. Jadi, persamaan diferensial linier orde 2 non-homogen dengan koefisien konstanta secara umum bentuknya adalah Y double aksen ditambah A1Y aksen ditambah A2Y sama dengan KX. Nah, kata-kata non-homogen di sini ini berkaitan dengan ruas kanannya atau KX-nya, di mana KX ini tidak boleh sama dengan 0. Lalu, solusi dari persamaan diferensial dengan koefisien linier non-homogen ini nanti akan terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah solusi homogen atau kita simbolkan dengan YH, dan yang kedua adalah solusi khusus yang kita simbolkan dengan YP. Nah, jadi nanti solusi umumnya itu akan diperoleh dengan cara keduanya itu ditambah. Solusi homogen ditambah dengan solusi khusus. Jadi rumusnya yaitu Y sama dengan YH plus YP. Untuk mencari penyelesaian homogennya atau YH-nya ini kita sudah pelajari ya sebelumnya. Namun untuk YP-nya ini kita belum tahu caranya bagaimana. Nah, untuk mencari YP-nya kita bisa menggunakan sebuah metode. Jadi ada sebuah metode ya teman-teman yang dinamakan dengan metode koefisien tak tentu. Jadi, kita dapat memperoleh solusi khusus atau YP dengan cara coba-coba. Tapi cara coba-cobanya ini tidak sembarangan. Terdapat prinsip-prinsip yang harus kita ketahui dan kita pahami ya. Jadi, yang pertama, jika KX-nya itu polinom, maka YP-nya juga polinom. Kemudian, prinsip yang kedua, jika KX-nya merupakan fungsi eksponensial, maka YP-nya juga harus fungsi eksponensial dari kelompok yang sama, artinya pangkatnya ini tuh harus sama. Jika yang ini pangkatnya CX, jika pada KX ini adalah pangkatnya CX, maka pada YP juga harus pangkat CX. Yang beda adalah koefisien yang di depannya, di mana koefisien itu nanti adalah yang akan dicari. Kemudian prinsip yang ketiga adalah jika bentuknya adalah cos dan sin, seperti ini ya, cos dan sin, maka YP-nya juga harus cos dan sin. Di mana cos dan sin ini bisa muncul bersamaan atau juga bisa muncul masing-masing, bisa cos saja atau sin saja. Meskipun munculnya itu masing-masing, tapi tetap YP-nya harus ada cos dan sin. Kenapa? Karena cos itu bisa menurunkan sin dan sin itu bisa menurunkan cos. Bisa dipahami ya teman-teman? Intinya dari ketiga prinsip ini ya, kita diminta untuk mencari koefisiennya. Oleh karena itu, metode ini disebut dengan metode koefisien tak tentu. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Jadi soalnya yaitu selesaikan persamaan diferensial berikut. Y double aksen ditambah Y aksen min 6Y sama dengan 36X. Penyelesaiannya, seperti yang kita ketahui pada pembahasan slide sebelumnya tadi ya, bahwasanya penyelesaian umum dari persamaan diferensial linier non-homogen yaitu Y sama dengan YH plus YP atau penyelesaian homogen, solusi homogen ditambah dengan solusi khusus. Berarti kita harus menyelesaikan apa dulu teman-teman? Penyelesaian homogennya. Nah, untuk penyelesaian homogennya berarti
Rx-nya, di mana Rx di sini adalah 36X ini, kita anggap ini adalah sama dengan 0 untuk menyelesaikan homogennya. Kita tulis ya, jadi kita tuliskan Y double aksen ditambah Y aksen min 6Y sama dengan 0, karena kita menganggapnya dia adalah 0 ya. Kemudian kita cari dulu persamaan karakteristiknya, yaitu lambda kuadrat, ini ya, ditambah lambda dikurang 6. Kita misalkan seperti ini, sama dengan 0. Karena di sini adalah 6, maka perkalian yang menghasilkan 6 itu adalah 3 dan 2. Kemudian, yang di sini lambdanya kan 1, berarti di sini positif 3, di sini minus 2. Maka diperoleh lambda plus 3 dikali lambda min 2. Lambda plus 3 sama dengan 0, maka lambdanya adalah min 3. Lambda min 2 sama dengan 0, maka lambdanya sama dengan 2. Nah, berarti akar-akar persamaan karakteristiknya kita adalah X sama dengan min 3, lambda sama dengan min 3 dan lambda sama dengan 2. Karena akar-akar persamaannya ini real dan berbeda, maka penyelesaian homogennya yaitu YH sama dengan C1 dikali E pangkat 2X ditambah C2 dikali E pangkat min 3X. Ini bisa kita bolak-balik ya. Bisa E pangkat 2X ini bisa ditaruh di belakang dan E pangkat min 3X ini bisa ditaruh di depan. Nah, setelah kita peroleh penyelesaian homogennya, berarti kita harus mencari YP-nya. Yaitu karena Rx di sini adalah 36X, berarti dia adalah polinom, maka YP-nya itu rumusnya sama dengan K1X ditambah K0. Karena kita butuh Y double aksen dan Y aksen, maka kita turunkan. YP aksen sama dengan turunan dari K1X ditambah K0, yaitu K1. Kemudian K1 ini kembali kita turunkan, teman-teman. Turunan kedua dari K1 yaitu sama dengan 0. Oke, setelah kita peroleh YP aksen, YP double aksen, kita substitusikan ini ke persamaan awal, yaitu ke Y double aksen ditambah Y aksen min 6Y sama dengan 36X. Y double aksennya berapa? Y double aksennya yaitu 0. Kita substitusikan ke sini. Ditambah Y aksennya adalah K1. Kita substitusikan. Dikurang 6Y. Y-nya bernilai K1. X ditambah K0. Sama dengan 36X. Lalu kita operasikan. Hasilnya yaitu K1 dikurang 6K1X dikurang 6K0 sama dengan 36X. Setelah seperti ini, baru kita cari nilai K1 dan K0-nya. Untuk mencari K1, kita cari yang sama-sama punya X, yaitu min 6K1X dan 36X ya. Oh maaf, ini kita kelompokkan dulu seperti ini, min 6K1X ditambah K1 karena dia tidak memiliki variabel X, dan min 6K0 ini kan juga tidak memiliki variabel X, maka kita kelompokkan jadi 1. Hasilnya seperti ini. Min 6K1X ditambah K1 min 6K0 sama dengan 36X. Oke, jika bentuknya sudah seperti ini ya, baru kita cari K1-nya. Untuk mencari K1 yaitu kita ambil min 6K1X sama dengan 36X. Kita ambil ini kan sama dengan X, ini punya X, ini juga punya X. Ya, kita ambil jadinya min 6K1X sama dengan 36X. Maka K1-nya adalah 36X dibagi min 6X. Ini ya, min 6 ini kita pindah ruaskan ke sini. Min 6X ini ya, pindah ke ruas ke sini. K1-nya tetap di ruas kiri. Jadi K1 sama dengan min 6. Hasil dari 36X dibagi min 6X. Oke, kita sudah memperoleh K1-nya. Sekarang kita cari K0-nya. K0-nya dari sini ya. K1 min 6K0 sama dengan 0. K1-nya min 6. Kita substitusikan min 6 dikurang 6K0 sama dengan 0. Min 6K0 tetap di ruas kiri sama dengan 6. 6-nya pindah ruas ke kanan. Maka K0 sama dengan 6 dibagi min 6 ini pindah ruas ke kanan jadi 6 per min 6. Maka K0-nya nilainya adalah min 1.
Setelah kita peroleh K1 dan K0, baru kita bisa memperoleh YP-nya. YP-nya menggunakan rumus ini, teman-teman. YP sama dengan K1X ditambah K0, di mana K1-nya adalah min 6 dan K0-nya adalah min 1. Maka dihasilkan YP-nya sama dengan min 6X min 1. Oke, sampai sini berarti kita sudah memperoleh nilai YH, yaitu C1 dikali E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat min 3X. Dan YP-nya yaitu min 6X dikurang 1. Setelah kita memperoleh YH dan YP, maka solusi umumnya adalah Y sama dengan YH plus YP. Kita substitusikan YH dan YP-nya. Jadi solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1 dikali E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat min 3X dikurang 6X dikurang 1. Bisa dipahami ya teman-teman? Baiklah, kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu persamaan diferensial eksak. Bentuk persamaan diferensial biasa adalah M, X, Y ditambah N, X, Y dy per dx sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan dengan bentuk M, X, Y dx ditambah N, X, Y dy sama dengan 0. Lalu, persamaan diferensial ini bisa dikatakan sebagai persamaan diferensial eksak apabila persamaan diferensial itu nilai do M per do Y-nya itu sama dengan do N per do X. Bagaimana jika tidak sama? Berarti dia bukan persamaan diferensial eksak. Lalu, bagaimana cara mencari solusinya? Jadi, untuk mencari solusi persamaan diferensial biasa eksak ini adalah, misalkan ada U sama dengan integral M dx plus KY. Setelah itu kita turunkan U ini terhadap Y ya. Do U per do Y sama dengan do M per do Y ditambah dKY per dy. Atau selain ini bisa juga dengan U sama dengan integral N dx ditambah Kx. Kita turunkan terhadap X, yaitu do U per do X ditambah do N per do X sama dengan ditambah dKx per dx. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Perhatikan persamaan diferensial berikut. 3x plus 2y dx ditambah 2x plus y dy sama dengan 0. Selidiki apakah persamaan diferensial tersebut eksak atau tidak. Bila iya, cari solusinya. Oke teman-teman, untuk penyelesaiannya, kita tulis dulu soalnya, yaitu 3x plus 2y dx ditambah 2x plus y dy sama dengan 0. Selanjutnya kita tandai mana m-nya, mana dx-nya, mana n-nya, mana dy-nya ya. Untuk m-nya, yang m adalah 3x plus 2y, dx-nya ini ya, dx, ditambah untuk n-nya yaitu 2x plus y, dan untuk dy-nya ini ya, sama dengan 0. Setelah kita ketahui bahwa 3x plus 2y itu adalah m, 2x plus y adalah n, kita turunkan masing-masing teman-teman. M sama dengan 3x plus 2y. M ini kita turunkan terhadap y. Maka hasilnya 2. Mengapa? Karena 2 yang memiliki variabel y. Selanjutnya n. N ini kita turunkan terhadap x. Maka hasilnya adalah 2. Kenapa? Karena 2 yang memiliki variabel x. Do m per do y sama dengan 2. Do n per do x sama dengan 2. Sama ya? Berarti karena do m sama per do y sama dengan do n per do x, persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial eksak. Jika sudah terbukti bahwa persamaan diferensial tersebut adalah persamaan diferensial eksak, maka kita langsung cari solusinya.
Caranya mudah ya teman-teman. Kita bisa memilih mau mengintegralkan M-nya atau mengintegralkan N-nya. Bebas ya. Di sini saya memilih untuk mengintegralkan M-nya. Jadi U sama dengan integral M dx plus KY. Sama dengan integral dari M adalah 3x plus 2y dx ditambah KY. Hasil integralnya yaitu 3/2 X pangkat 2 ditambah 2XY ditambah KY. Kemudian hasilnya ini kita turunkan U terhadap Y. Maka hasilnya akan sama dengan N. Do U per do Y sama dengan N. Do U-nya adalah 3/2X kuadrat ditambah 2XY plus KY per do Y sama dengan N. Hasilnya yaitu 2X ditambah DKY per DY sama dengan N. Kemudian N-nya, nilai N-nya ini kita substitusikan, yaitu N-nya ini ya, 2X plus Y ya, kita substitusikan 2X plus Y. Setelah itu kedua ruasnya kita kurangi dengan min 2X. Dikurang min 2X, dikurang min 2X, hasilnya yaitu DKY per DY sama dengan Y. Setelah seperti ini kita integralkan kedua ruasnya. Integral DKY per DY sama dengan integral Y. Hasilnya yaitu KY sama dengan setengah Y kuadrat ditambah C. Jadi, solusi persamaan diferensial eksak tersebut adalah caranya kita substitusikan nilai KY yang telah kita cari tadi. Nilai KY-nya yaitu setengah Y kuadrat plus C ke persamaan. U, X, Y sama dengan 3/2 X kuadrat plus 2XY plus KY. KY-nya ini kita substitusikan ya, nilai KY ini kita substitusikan ke sini, jadinya U, X, Y sama dengan 3/2 X kuadrat ditambah 2XY ditambah setengah Y kuadrat plus C. Itulah solusinya ya teman-teman. Kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Jadi, persamaan diferensial dengan faktor integrasi ini digunakan jika metode integrasi langsung maupun pemisahan variabel gagal menyelesaikan persamaan diferensial. Namun, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama adalah persamaan orde 1. Jadi, turunan tertingginya adalah turunan pertama. Kemudian, syarat yang kedua adalah persamaan linier atau tidak ada perkalian dua variabel berbeda atau sama. Kemudian, bentuk khusus dari persamaan diferensial dengan faktor integrasi itu adalah dy per dx plus pxy sama dengan Qx, di mana Px dan Qx adalah fungsi dari X. Kemudian solusinya adalah Y sama dengan integral Q dikali Fi dx per Fi, dengan Fi. Ini adalah faktor integrasi ya. Faktor integrasi, faktor integral. Faktor integral ini kita peroleh dari ini ya, rumusnya. Faktor integral sama dengan E pangkat integral P dx ya. Dengan P-nya itu diambil dari sini teman-teman. Dari sini ya. Baik berupa konstanta ataupun fungsi X, dia tetap langsung dimasukkan ke rumus Fi ini ya. Diselesaikan, maka kita akan memperoleh sebuah faktor integral atau Fi. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Soalnya yaitu selesaikan persamaan diferensial linear orde pertama berikut. dy per dx plus 5y sama dengan e pangkat 2x. Penyelesaiannya, kita identifikasi terlebih dahulu soal tersebut. dy per dx plus 5y sama dengan e pangkat 2x. Kita identifikasi bahwasanya P-nya itu nilainya adalah 5. Kemudian untuk Q-nya itu adalah E pangkat 2X.
Nah, setelah itu kita cari FI-nya, faktor integralnya. Rumusnya yaitu E pangkat integral P dx. P-nya berapa? 5, maka kita substitusikan ke sini. Faktor integral sama dengan E pangkat integral 5 dx. Integral 5 dx adalah 5x. Jadi faktor integralnya yaitu E pangkat 5x. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Setelah kita peroleh faktor integralnya, kita masuk ke rumus untuk mencari solusinya, yaitu Y sama dengan integral Q dikali Fi dx per Fi. Q-nya adalah E pangkat 2x. Kita substitusikan. Fi-nya adalah E pangkat 5x dx dibagi Fi. Fi-nya adalah E pangkat 5x. Ya, hasil dari ini kan E pangkat 2x dikali E pangkat 5x ini bisa kita operasikan ya. Maka jadinya adalah Y sama dengan integral E pangkat 7x dx per E pangkat 5x. Hasilnya yaitu integral dari E pangkat 7x dx adalah 1/7 E pangkat 7x plus C. Kemudian E pangkat 5x-nya ini kita letakkan di atas, maka menjadi E pangkat min 5x. Jadi penyelesaian dari persamaan diferensial linear orde pertama untuk soal dy per dx plus 5y sama dengan E pangkat 2x adalah 1/7 E pangkat 7x plus C dikali E pangkat min 5x. Oke teman-teman, bisa dipahami ya? Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.